Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya mempunyai suami yang suka melihat video-video perempuan tanpa busana. Bagaimana cara saya menegurnya, Buya? Terima kasih. Oh, menegur ya? Mungkin kita akan mengingatkan saja bagaimana hukumnya melihat seperti itu. Jadi secara syar'i dan secara nafsi, secara syariat dan secara psikologi. Secara syariat adalah tidak dibenarkan membangkitkan syahwat, dan itu merusak hayat, merusak kejiwaan seseorang. Jangan percaya dengan fatwa picisan kalau suami istri nonton film porno nanti bangkit syahwat. Itu adalah kegilaan. Karena apa? Dia bangkit syahwat bukan karena istrinya, tapi bangkit syahwat karena yang ditonton. Dan itu adalah film, dan film adalah peran dan gambar-gambar, dan itu akan menjadikan orang itu melanglang dengan khayalannya. Dan naudzubillah, efeknya sangat luar biasa besar, akan kembali kepada yang ada di rumah. Karena apa? Yang dimiliki tidak seperti yang ada di sana, sehingga dia tidak akan puas sampai kapanpun. Rendah orang itu nanti pada akhirnya, sehingga tidak akan puas dengan istrinya, tidak akan puas dengan suaminya. Ini kebodohan. Sementara Al-Quran sudah mengatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang yang beriman itu agar menutup matanya. Sebab apa? Dengan mata yang jelalatan melihat ini itu, sehingga dia tidak akan menemukan sesuatu yang betul-betul memuaskan. Karena apa? Adanya di alam khayalnya, apalagi film. Kalau film itu adalah peran, akhirnya sampai suatu ketika ada seorang perempuan, Buya, gara-gara saya nonton, saya harus melayani suami saya dengan cara begini, begitu. Masya Allah, adalah kehinaan. Dan ketahuilah bahwasanya dengan menjaga mata kita, menjaga hati kita, maka ketahuilah Allah akan berikan keindahan yang luar biasa dengan yang halal yang ada dengan kita. Tapi kalau kita biasa dengan jelatan, Masya Allah, sampai suatu ketika ada seorang bapak, seorang laki-laki berkata, saya itu tidak bisa, Buya, berhubungan dengan istri saya kecuali setelah saya nonton film kotor. Saya pikir istrinya memang istri-istrinya nggak, modelnya model apa gitu. Akhirnya saya pengen lihat, datang ke sini, datang ajib, istrinya adalah manusia normal, dan wanita yang mohon maaf bisa dibilang dia juga cantik. Kenapa kok sampai tidak bisa bangkit syahwat? Karena kebiasaan buruknya itu. Maka itu bahayanya bukan urusan syariat saja. Secara syariat adalah haram, secara psikologi dia akan merusak, sehingga dia tidak akan puas dengan yang dimiliki yang halal itu, dan terus melanglang, terus kena semari, Masya Allah. Apalagi sedang lihat mungkin nggak model begini, model begitu, orang begini, orang begitu, dia sehingga apa? Aduh, nasib bener dia, saya punya istri kayak begitu, naudzubillah. Jangankan kok yang sampai derajat buka aurat dalam gambarnya. Kalau orang biasa membuka mata jelalatan ke sana kemari, Masya Allah, jelalatan ke sana kemari, lihat, itu pun akan merusak keindahan di rumah. Karena apa? Kalau orang di pinggir jalan itu kan selalu dilihat di saat dia sudah dandan rapi, sementara istrinya akan kelihatan 24 jam, macam-macam model ini, model itu. Gara-gara mata jelalatan tersiksalah dia. Dengar Al-Quran, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, tutup mata. Dan kullil mu'minati, para wanita pun yaghuddna min absarihinna. Jangan lakukan nonton di rumah, biarpun dengan suami, bukan suatu yang baik. Secara syariat, secara kejiwaan, secara akhlak, tidak pantas. Kalau Anda perempuan, Anda seorang ibu yang punya rasa malu, terhormat, kira-kira pantas enggak kalau ibu lagi nonton film porno kelihatan sama anak? Pasti malu, karena akhlak tidak baik itu. Sudahlah, jangan dengar fatwa pisisan sebagian ustadz yang dia punya hobi. Kalau ada seorang ustadz punya hobi, jangan disebarkan ke orang, jangan rusak umat. Istighfar sendiri sana. Yang jadi masalah kadang masuk dalam dunia fatwa. Kita pernah mendengar soal fatwa, kalau untuk suami istri nggak apa-apa. Pikir kalau ngomong itu, kalau buat suami istri nggak apa-apa. Ini berbahaya sekali, sehingga banyak keretakan-keretakan gara-gara semacam itu. Sehingga seorang suami dia menuntut istrinya harus begini, begitu. Yang punya istri begini, pengen begini. Yang perempuan juga demikian. Suamiku tidak memenuhi kebutuhan saya, kenapa suamiku tidak begini? Rusak semuanya. Dan sebab kehancuran nanti pada rumah tangga pada akhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Enggak, ini masalahnya, masalah cara nasihatinya. Waduh, nggak gampang nasihatinya. Nasihati tidak mudah. Nasihati adalah dengan diajar rasa takut kepada Allah, dekatkan dengan ulama. Kalau Anda nasihati sendiri biasa, kalau suami istri nasihati itu nggak gampang. Anda dekatkan pada ulama, yang ulama soleh. Ini yang jadi masalah kalau ternyata suami Anda berguru dengan ustadz begitu, kan kacau. Kata ustadz nggak apa-apa, wah berantem nanti. Kasihkan rekaman ini, insya Allah nyampe kepadanya, insya Allah. Sampaikan ini, rekaman ini biar dengar. Ini demi kebaikan di akhirat nanti, wahai hamba Allah. Kalau mungkin ada orang yang pernah biasa nonton dan sebagainya, itu hendaknya perlahan untuk menarik diri. Dan itu kecanduan. Saya membaca buku bahasanya itu kecanduan, sehingga orang yang capek sekalipun katanya kalau sudah nonton itu bisa sampai pagi nggak tidur, padahal nggak ada yang dicari. Dan mungkin dia sudah menemukan kepuasan, sudah tidak bisa ngapain, bahkan mungkin mohon maaf dia sudah tidak terangsang lagi saat itu, tapi masih terus mengikuti. Belajar 1 jam capek, tapi kalau sudah nonton itu katanya sampai pagi pun tidak kerasa. Naudzubillah. Lihat, lebih daripada candu-candu itu. Takutlah kepada Allah, ya hamba Allah. Jaga matamu, akan semakin indah apa yang Allah berikan kepadamu. Tapi kalau kau umbar matamu, Allah akan uji dengan ketidakpuasan, dan itulah siksa yang halus tapi benar-benar siksa. Naudzubillah. Semoga Ustaz selalu sehat dan panjang umur.
Amin. Sedikit ingin pencerahan dari Ustaz. Banyak pun tak apa-apa. Bagaimana pendapat Ustaz orang yang rajin ibadah tapi suka menonton video porno? Ini namanya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Man sholatuhu lam tanhahu anil fahsya wal munkar falam yazad illa bu'dan. Siapa yang sholatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar, maka dia makin jauh dari Allah. Semua ibadah ini ada visi misi, ada target, ada yang mau dicapai. Puasa itu apa targetnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salat itu apa targetnya? Inna sholata tanha 'anil fahsya wa munkar. Haji itu apa targetnya? Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi target dari semua ibadah ini adalah kurban. Apa targetnya? La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Khutbah Jumat, apa target dari khutbah Jumat itu? Usikum wa nafsi taqwa. Itu target dari semua ibadah. Jadi sama macam orang diet. Saya kenapa gagal diet saya ini Pak Ustaz? Gimana kau diet? Saya tahan makan dari pagi, sarapan tidak, makan siang tidak. Terus kalau saya berhasil sampai tenggelam matahari, saya hadiah 3 piring malam. Aturlah tak berhasil. Penanya memberikan salam kemudian mengatakan, Ustadz, apa hukumnya nonton video porno berdua dengan istri untuk meningkatkan gairah hubungan intim? Haram. Ya. Jadi hukumnya haram, 5 huruf. Kalau anda bilang, Ustadz saya ingin membangkitkan gairah saya, itu bukan caranya. Itu bukan caranya. Subhanallah, ulama mengatakan siapa yang menonton film porno walaupun dengan pasangan halalnya, itu hanya akan mematikan syahwat dia, yang hanya akan mematikan syahwat normal dia kepada pasangannya yang halal. Pastikan ikhwas sekalian dan akhwat, kalau anda nonton film porno walaupun dengan pasangan yang halal, maka setelah selesai nonton anda akan bergairah untuk melakukannya. Tapi yang dibayangkan siapa? Yang di film. Sudah bukan lagi yang di hadapan mata. Ini secara syar'i hukumnya haram. Enggak boleh orang berhubungan biologis membayangkan wanita lain bagi laki-laki, atau laki-laki membayangkan wanita membayangkan laki-laki yang lain. Hukumnya haram. Ya, berfantasi itu haram bila dengan yang tidak halal. Itu enggak boleh. Membayang-bayangkan, dan itu akan terjadi. Serta kita sudah tahu, pasti orang kalau buat film, dia akan cari orang yang terbaik. Orang yang cantik lah, orang yang gagah lah, kemudian memang ya tujuannya untuk bisa dijual film itu. Kalau seandainya kita melihat seseorang lawan jenis kita, laki-laki lihat perempuan di film itu yang tidak dimiliki oleh istrinya, mungkin warna kulit, mungkin postur tubuh, mungkin paras wajah, mungkin bentuk atau panjang pendek rambut, mungkin segala macam pakaian mungkin, atau apa saja cara ngomong, dan itu tidak dimiliki oleh istrinya, kira-kira apa yang terjadi? Dia akan benci istrinya, otomatis itu. Jadi gairah dia yang sebenarnya harus ada dengan pasangan normalnya itu hilang. Coba anda di sini laki-laki ikhwas sekalian, bagaimana bisa anda tidak cemburu membiarkan istri anda melihat kemaluan laki-laki lain di film itu? Bagaimana bisa itu terjadi? Membiarkan dia tonton, dan pada saat dia dapatkan ternyata kemaluan laki-laki itu berbeda, warna kulitnya berbeda, mungkin ada bulu dadahnya, mungkin ini, mungkin itu. Kira-kira apa yang terjadi pada istri anda? Tambah senang sama anda? Tambah benci, tidak akan suka dia, gitu kan? Sementara kata para ulama, hubungan biologis ikhwas sekalian, ciumannya, sentuhannya, meletakkan kemaluan di kemaluan, kata para ulama, itu adalah sesuatu yang fitrah, yang telah Allah ciptakan. Seperti manusia tahu, kalau makan melalui mulutnya, dia tahu kemaluan ditaruh di kemaluan, itu sudah fitrah. Antum nggak mungkin masukkan makanan di kuping, gitu kan? Karena sudah fitrah. Seperti itu hubungan biologis, orang tahu di mana meletakkan makanan, di mana dia meneguk air, yang mana anggota tubuhnya akan menghirup udara, gitu kan? Yang mana yang akan mendengar, dia sudah tahu. Begitu pula dengan fitrah, karena Allah SWT menggantungkan berlanjutnya kehidupan manusia dari biologis. Itu alami. Jadi salah sekali, fatal pemahaman orang kalau menganggap dengan nonton film porno ternyata malah bisa membantu. Rusak ikhwas sekalian, akan merusak. Makin antum jauhi, makin antum nikmatin apa yang ada di situ, di hadapan kita. Kata para ulama, di antara hikmah syar'i kenapa wanita disuruh berhijab, itu agar terus memperbaharui tentang masalah hubungan dia. Jadi kalau dia lagi keluar, dia bercadar misalnya istrinya, suaminya melihat dia bercadar di luar, begitu pulang di rumah dibuka sama dia cadarnya, ada pembaharuan. Itu sudah mencas kemauan kita sebenarnya. Lalu perempuan disuruh berdandan, bahkan kata Nabi SAW, wanita ahli surga wanita yang bisa membangkitkan syahwat suaminya. Itu ibadah bagi seorang wanita, sengaja menggoda suaminya. Sudah fitrah itu, disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tonton orang lain, bagaimana bisa kita nggak cemburu melihat pasangan kita sedang melihat orang lain di acara itu? Itu berbahaya sekali, dan pasti efek negatifnya jauh lebih besar dibandingkan dengan positif, atau mungkin positifnya itu tidak ada sama sekali. Ya, itu hanya akan mematikan syahwat kita yang sebenarnya normal yang Allah berikan ikhwas sekalian. Ya, jadi perlu difahamin masalah ini. Kemudian Nabi SAW sudah mengajarkan, Anda cukup membaca buku kok.
Mungkin kalau teman-teman yang sudah dapat, ada DVD saya di pasaran sekarang itu judulnya Manajemen Rumah Tangga. Itu 3,5 jam tablik akbar di Malang waktu itu. Dan itu kalau tidak salah 45 menit terakhir saya bahas tentang masalah seksual dalam Islam. Banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW, kemesraan Nabi dengan para istrinya, terutama dengan Aisyah radhiyallahu anha, apa yang beliau lakukan. Itu sudah sangat cukup untuk dibaca sebenarnya. Udah cukup, kan gitu. Dan bahkan ya mungkin kalau ikhwah-ikhwah yang faham ini, yang mereka sudah menjaga diri mereka, menjaga muru'ah kehormatan agamanya, mereka menundukkan pandangannya dari wanita-wanita yang haram, wanita-wanita menundukkan pandangan dari laki-laki yang haram, mereka tidak berbicara komunikasi sembarangan dengan lawan jenisnya, maka dan mereka menikmatin pasangan halalnya, maka mereka akan menikmatin itu. Sangat luar biasa mereka menikmatin sebenarnya. Ya, jadi kita jangan sampai membuka ya pintu yang malah mematikan syahwat kita dengan pasangan yang halal. Kalau saya kasih contoh sederhana ikhwah sekalian, kalau yang sedang dihidangkan di depan mata kita dan itu dana yang kita cukup untuk beli makanan nasi sama tempe sama sambal, jangan pernah antum bayangkan ayam goreng karena nggak enak tempenya nanti. Nikmatin yang ada di depan mata, selesai. Akan enak kok itu. Oh ini asyik, ini enak makan, nikmatin, selesai. Dan yang kadang-kadang membuat kita jadi nggak suka itu karena di sebelah sana ada orang makan ayam, kan itu. Sudah banyak ngangguk-ngangguk ya, alhamdulillah faham gitu. Ya. Jadi jangan ikhwas sekalian, tidak ada manfaatnya sama sekali. Pertama, melihat aurat orang haram, melihat aurat mereka haram, gitu kan? Kemudian melihat mereka sedang berzina, ya. Melihat aurat sudah haram, melihat mereka berzina itu berzina bukan suami istri. Sedangkan suami istri saya kalau dilihat haram. Apalagi kalau kita melihat yang bukan suami istri, perzinahan kita tonton. Sama saja kita datang ke diskotik, kemudian duduk juga nonton, dengar musik, sama saja walaupun kita bukan pemilik diskotiknya. Sama saja, dosa yang lain, gitu kan? Belum lagi merusak rumah tangga ikhwah, itu akan merusak rumah tangga. Dan Allah alam, saya tidak tahu kenapa pertanyaan ini muncul pada saat kita bahas masalah pemimpin nih. Nggak tahu dari pintu mana sambungnya, tapi nggak apa-apa. Gitu. Semoga Allah melindungi dan merahmati Ustadz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, saya sering terjerumus dalam dosa bermaksiat ketika sendirian. Saya tahu dosa tersebut dapat menggugurkan amal ibadah saya, bahkan menghambat terkabulnya doa. Saya bertobat terjerumus lagi, bertobat terjerumus lagi. Saya pun tahu bahwa kita tidak boleh putus asa dalam mencari rahmat Allah. Bagaimana caranya agar saya bisa meninggalkan dosa ini, Ustaz? Ini pertanyaan terlalu banyak sampai orang datang kepada saya kemudian menangis di hadapan saya, yaitu melihat ya film-film yang tidak benar, aurat-aurat wanita, melihat film porno. Ini kebiasaan anak muda zaman sekarang, anak muda zaman now. Ya. Jadi ini adalah maksiat zaman sekarang. Karena terbukanya internet, kemudian seorang bisa mengakses apa yang dia kehendaki, maka akhirnya dia terjebak dalam kecanduan melihat hal-hal yang haram. Dia berjuang, dia bertobat kembali lagi, berjuang bertobat kembali lagi. Dan hendaknya dia selalu berjuang sampai dia meninggalkan dosa tersebut. Tapi di antara hal yang bantu dia untuk meninggalkan hal ini, maka saya ingatkan bahwasanya dengan dia setiap hari seperti itu atau dalam waktu dia melakukan demikian, maka dia hanya menghabis-habiskan waktunya. Bayangkan seorang kalau setiap hari kecanduan menonton film porno, dia nonton setengah jam, 1 jam. Ya, bayangkan kalau sudah sebulan 30 jam. Bayangkan kalau sudah bertahun-tahun berapa ratus jam yang dia buang-buang untuk maksiat dan semua akan dia dapati pada hari kiamat kelak. Sampai ada beberapa orang yang kemudian terjebak dalam maksiat ini berbelasan tahun. Sampai di antara mereka ada yang sudah menikah masih terus terbawa kecanduan tersebut. Bayangkan kalau dia meninggal dalam kondisi membawa maksiat yang begitu banyak yang dia kumpul bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Apa nasibnya di hari kiamat kelak? Maka dia ingat hal tersebut, jangan dia buang-buang waktunya untuk hal yang bermaksiat yang buruk seperti ini. Kemudian subhanallah, imannya bagaimana tidak turun? Semua sampah, kotoran, keburukan, kehinaan. Dia lihat dalam film-film seperti itu. Dulu ada seorang yang soleh, namanya Jurej. Dia pernah dipanggil oleh ibunya, kemudian akhirnya dia tidak jawab karena dia sedang sholat. Maka ibunya marah, kemudian ibunya berdoa, Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat. Ibunya berdoa, ya Allah, jangan kau matikan anak aku Jurej sampai kau buat dia melihat wajah pezina. Dan doa ibunya dikabulkan. Akhirnya dia dituduh berzina sampai wanita tersebut mengaku berzina dengan dia, bahkan punya anak sampai dia melihat wajah pezina tersebut. Dan ini menunjukkan melihat wajah pezina itu kehinaan. Itu kehinaan. Nah, orang yang nonton seperti itu dia lihat pezina laki, pezina wanita, dia nikmati wajah-wajah seperti itu, dan ini adalah hal yang sangat menghabiskan imannya, sangat menghinakan dirinya. Makanya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara kedua, bayangkan kalau dia sedang bermaksiat tahu-tahu dia meninggal dunia. Sekarang Allah tutup aibnya, mungkin berapa tahun lagi Allah akan bongkar aibnya. Betapa banyak orang sekarang yang sedang menutup aibnya, puluhan tahun yang lalu dibongkar oleh orang-orang yang jahat sekarang. Kalau dia tidak segera bertobat, bisa jadi suatu saat Allah akan bongkar aibnya. Dan itu perkara yang sangat menghinakan apa? Dirinya. Masih mending Allah bongkar aibnya, Allah buat dia meninggal dalam kondisi demikian. Dia sedang asik-asik melihat yang haram, tahu-tahu Allah cabut nyawanya. Maka saya ingatkan, ya hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, seorang kecanduan dengan hal ini, maka dia harus lawan. Ini namanya kecanduan. Dan kecanduan, menurut penelitian kecanduan, melihat hal-hal seperti ini lebih parah daripada kecanduan narkotik, lebih parah daripada kecanduan rokok, lebih parah daripada kecanduan khamar. Ya. Karena dia terus berfantasi ingin melihat yang bermacam-macam, tidak ada hentinya. Adapun khamar, objeknya cuma satu, itu aja.
Adapun morfin objeknya cuma satu itu saja. Tetapi film porno objeknya banyak, judulnya banyak, pemainnya banyak. Ya, sehingga dia selalu berfantasi ingin melihat yang baru, sehingga otaknya rusak. Otaknya rusak, kecanduannya lebih parah daripada kecanduan yang lainnya. Maka untuk menghilangkan kecanduan ini dia bertobat kepada Allah, menangis di hadapan Allah. Menangis salat malam. Kemudian dia harus melawan dirinya, melawan nafsunya. Ya, kalau dia bisa meninggalkan, insya Allah 2 bulan 3 bulan dia akan bisa meninggalkan selamanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia harus setiap ada syahwatnya ingin nonton, segera pergi, cari kawan, cari kesibukan, pergi ke masjid, nangis dan yang lainnya. Pokoknya setiap kesibukan, kemudian dia pergi sampai kalau sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia bisa meninggalkan, maka niscaya kecanduan tersebut akan hilang. Kalau kecanduannya sudah hilang, maka jangan sekali-sekali coba-coba dia melihat lagi. Sedikit saja sesuatu maksiat dia lihat akan memunculkan nostalgia yang telah lalu, maka dia akan kembali lagi seperti sedia kala. Kalau Allah sudah hilangkan kecanduan tersebut, jangan coba-coba lagi. Dan yang terakhir, kalau dia belum nikah, segera nikah. Ya. Kalau tidak nikah, repot di zaman sekarang ini. Ya, makanya saya bilang tadi, kasihan orang-orang jomblo. Kalau ente punya uang zakat, kasih zakat sama dia, biar dia bisa apa? Nikah. Benar, boleh kasih zakat sama. Kasihan dia menderita. Pemuda zaman dahulu tidak seperti pemuda zaman sekarang. Sekarang maksiat di mana-mana. HP isinya kerusakan. Ya. Maka kalau kita bisa bantu segera dia menikah, maka segera menikah. Obat yang paling utama untuk menghilangkan penyakit seperti ini adalah apa? Menikah. Saudaraku, pernah berpikir jari yang Anda gunakan untuk melihat, mengklik hal-hal yang diharamkan oleh Allah, video porno, foto wanita telanjang, video wanita berjoget ria. Pernahkah berpikir ini nanti akan menjadi pemberat saksi Anda di hari kiamat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina?" Qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla syai'. Mereka manusia berkata kepada kulit mereka, "Kenapa kalian bersaksi sebagai saksi pemberat atas kami?" Maka kulit akan berkata, Allah yang telah menjadikan kami berkata, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sanggup menjadikan segala sesuatu berkata. Apa yang akan Anda jawab ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, kenapa Anda klik itu? Dan yang lebih parah lagi, kenapa Anda sebar itu? Ketika Anda mengklik untuk menyebar konten video porno, konten wanita-wanita tidak menutup aurat, konten wanita-wanita yang berjoget ria dengan erotisnya, bukankah Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menyebarkan perbuatan fahisyah? Laknat loh, bukan sembarang, laknat. Diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yuhibbuna al-fahish yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan untuk tersebarnya perbuatan fahisyah, bagi mereka siksa yang pedih, dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan saya dan Anda tidak akan pernah bisa tenang hidup saat dilaknat oleh Allah Jalla fi'ala. Wahai saudaraku, berhentilah. Nasihat ini dari hati yang paling dalam. Karena saya menyayangimu. Menyayangimu karena Allah. Kita tidak ingin mati dalam keadaan sedang menonton video porno. Mati dalam keadaan masturbasi gara-gara nonton video porno. Kita tidak ingin mati dalam keadaan berzina gara-gara sudah terpengaruhi konten video porno. Kenapa demikian? Karena yamutul insan ala ma 'asha alaih. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaan dia. Yang biasa mengklik hal-hal yang diharamkan, dia mati saat klik tersebut. Dan ketahui baik-baik, tidak ada keburukan paling hina di dunia yang didapati oleh seorang hamba dibandingkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Semua kehinaan bisa ditanggung oleh manusia. Miskin, penyakit. Tapi kalau sudah su'ul khatimah, tidak ada keburukan apapun yang paling hina dibandingkan
su'ul khatimah. Maka nasihatku karena Allah, aku menyayangi dirimu, berhentilah. Sekarang berhenti. Jangan tunggu menit depan. Sekarang. Buang, hancurkan, dan jangan pernah taruhan dengan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.